Gimana libur lebarannya? THR dapat banyak nggak? Terus kalian ada yang mudik atau ada yang cuma rebahan? Kalau yang mudik kalian kemana aja nih? Kalau Mima sih nggak pernah mudik, jadi penasaran gimana rasanya mudik. Kali ini Mima bakal bahas anime yang udah banyak banget diminta untuk reviewnya, yaitu anime Oregairu. Nama lengkap dari anime ini sebenarnya panjang banget, tapi karena terkenalnya itu, ya udah kita panggil langsung Oregairu aja ya. Nah, buat yang belum tahu, ini anime tentang seorang murid yang sangat pendiam bernama Hachiman Hikigaya. Bisa dikatakan Hachiman adalah murid yang sangat membenci masa muda. Lalu pada suatu hari Hachiman mendapat tugas esai menggambarkan masa mudanya, tapi Hachiman malah menulis sebuah kebencian akan masa muda. Dari kejadian itu, guru Hachiman menyuruh Hachiman masuk ke klub relawan di mana dia jadi harus keluar dari zona nyamannya. Hachiman didorong untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah, dan di dalam klub itu ada seseorang gadis cantik yang sangat dingin bernama Yukino Shita. Apakah bergabung dengan klub ini akan memperbaiki pandangan Hachiman kepada dunia anak muda? Kalau pengen tahu jawabannya, kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Oregairu. Diawali dengan scene dari pandangan seorang murid SMA bernama Hachiman Hikigaya yang sangat membenci masa muda. Menurutnya, masa muda yang menyenangkan hanya sebuah lelucon, penuh dengan kepalsuan, dan pandangannya ini dia tuliskan di tugas esai yang diberikan kepada Shizuka Hiratsuka. Sebagai guru sekaligus BK di sekolah ini, tentu saja Shizuka jadi khawatir dengan kebencian Hachiman. Maka dari itu sebagai hukuman karena mengejek hubungan sosial modern, Shizuka memerintahkan Hachiman bergabung dengan klub relawan. Di dalam klub ini, Hachiman harus membantu orang menyelesaikan masalah. Dia jadi harus untuk keluar dari zona nyamannya. Di sana juga dia bertemu dengan gadis dingin bernama Yukino Shita. Yukino ini berasal dari kelas yang berbeda dari Hachiman, tapi Yukino cukup terkenal. Selain parasnya, kepintarannya juga patut diacungi jempol. Walaupun Yukino populer, Yukino sayangnya tidak mempunyai teman juga seperti Hachiman. Kenal dengan perempuan membuat Hachiman sempat teringat masa lalunya yang pernah ditolak seorang gadis, tapi kenangan itu perih karena sejak penolakan gadis itu menjaga jarak dari Hachiman. Tentu saja Hachiman jadi sempat kesulitan dekat dengan Yukino. Bahkan saking sulitnya mereka jadi sering adu argumen. Sakura merasa bingung bagaimana bisa membuat dua murid ini jadi bisa akur. Maka dari itu Sakura membuat pertandingan. Siapa yang sering membantu permasalahan orang lain, maka pemenangnya bisa memerintah yang kalah apapun itu. Di keesokan harinya, Hachiman masih mau datang ke klub. Dan ya, terlihat belum ada tanda-tanda akurnya mereka berdua. Tidak lama dari itu datang seorang gadis periang, dia bernama Yui Yuigahama. Kedatangan Yui ini karena direkomendasikan Sakura. Yui ingin meminta tolong mereka berdua mencicipi kue karena Yui suka memasak. Tapi karena teman-temannya tidak peduli, Yui memutuskan menyembunyikannya saja. Yui ini adalah teman sekelas Hachiman, dia tidak sulit untuk beradaptasi di sini. Yukino dan Hachiman melakukan tugasnya dengan baik, mereka memberikan masukan kepada Yui tentang apa yang kurang dari kue ini. Bahkan Yukino tidak segan-segan memberikan masukan yang pedas loh. Walaupun begitu, Yui tidak tersinggung, dia bahkan lebih menghargai orang jujur seperti Yukino. Karena dengan begitu, Yui nanti bisa lebih bekerja keras lagi untuk bisa membuat kue dengan benar. Setelah pertemuan di hari itu, Yui kembali datang ke klub untuk memberikan kue buatannya yang sudah semalam dia buat. Ya, terlihatlah kue ini masih menakutkan untuk dimakan. Tapi Hachiman menghargai hal itu. Dia memakannya ketika sendirian. Di hari lainnya, Hachiman melihat sekelompok murid populer yang sedang mengobrol. Yui adalah anggota dari kelompok itu. Tapi kali ini, Yui meminta izin untuk pergi makan siang secara terpisah. Karena Yui akan menemui Yukino. Salah satu gadis yang bernama Yumiko Miura meminta Yui nanti pulangnya membelikan jus. Tapi di sini Yui menolaknya. Dia beralasan takut Miura terlalu lama menunggu. Tentu saja Miura kesal. Dia merasa kalau Yui sudah tidak ingin berteman dengannya lagi. Di sini Hachiman menyadari kalau pertemanan Yui dengan Miura hanya sebatas memanfaatkan keluguan Yui. Melihat ketidakadilan seperti ini, entah kenapa Hachiman terdorong untuk menghentikannya. Tapi kegarangan Miura menurunkan keberanian Hachiman. Untungnya tidak lama dari itu Yukino datang menanyakan Yui yang lama datangnya. Melihat Yui yang akan pergi, tentu saja Miura jadi tambah kesal. Maka dari itu dia meminta Yui jangan dulu pergi. Tapi di sini Yukino langsung menghentikan Miura. Yukino merasa muak dengan sikap Miura yang berlaga menjadi ketua geng yang seenaknya kepada anggotanya sendiri, bahkan melarang untuk bergaul dengan orang lain. Pertemanan seperti itu bagi Yukino seperti make up yang mudah luntur. Setelah mengatakan itu, Yukino memberi waktu Yui untuk mengobrol dengan Miura. Dan seisi kelas jadi ikut keluar juga. Hachiman juga ikut pergi dari sana. Tapi sebelum keluar, Yui sudah mengucapkan terima kasih kepada Hachiman karena sempat berniat membelanya.
Melihat keadaan mulai sepi, Yui baru mengatakan kepada Miura kalau Yui senang bertemu dengan Miura. Tapi bukan berarti Yui ingin menjadi pelayan. Yui harap walaupun ada kejadian ini, mereka akan tetap berteman. Mendengar hal itu, Miura hanya terdiam. Lalu di sini, Hachiman melihat Yukino dan Yui yang seperti ragu masuk ruangan klub. Saat diintip, ternyata ada seseorang dengan penampilan aneh. Dia bernama Yoshiteru Zaimokuza. Yoshiteru ini adalah seorang otaku akut yang punya khayalan yang sangat tinggi. Dia mengenal Hachiman karena dulu Hachiman seorang otaku juga, tapi dia sudah tobat. Kedatangan Yoshiteru ke klub ini adalah untuk meminta bantuan mereka mengecek novel buatannya, apakah menarik atau tidak. Tentu saja menjadi kewajiban mereka kan untuk membantu, maka dari itu mereka membaca dan mempelajari isi naskah novel tersebut, dan hasilnya cukup buruk. Yukino memberikan kritikan yang sangat pedas, bahkan Hachiman saja menyadari kalau novel ini sangat hambar, terlihat seperti copy-paste. Sedangkan Yui memberi saran ala kadarnya, karena ternyata semalaman dia tidak membaca naskah. Tapi walaupun Yoshiteru mendapat serangan mental bertubi-tubi, untungnya dia sangat pantang menyerah. Yoshiteru jadi semakin bersemangat untuk memperbaiki naskahnya. Suatu hari nanti dia akan meminta bantuan klub relawan untuk membacanya lagi. Lalu di sini, Hachiman sedang makan siang dan tempat ini adalah tempat tenang favoritnya Hachiman. Tidak lama dari itu Yui menyapa, karena kebetulan dia akan pergi ke kantin. Saat mereka berdua berbincang, di seberang sana ada seorang yang terlihat imut menyapa Yui, bernama Saika Totsuka. Saika ini teman sekelas Hachiman, tapi Hachiman tidak mengenalnya. Walaupun Saika ini imut, dia ternyata seorang laki-laki loh. Hachiman saja sempat terlena melihat Saika. Untungnya Yui menyadarkan Hachiman kalau Saika ini laki-laki. Lalu di sini, di jam olahraga, Hachiman yang biasanya latihan sendiri tiba-tiba didatangi Saika, karena kebetulan pasangan latihan Saika tidak hadir. Di tengah sela-sela latihan, Saika menawari Hachiman bergabung klub tenis, karena klub tenis sedang kekurangan orang. Selain itu, Saika melihat Hachiman yang lihai, padahal sering sendirian. Hachiman pada saat itu belum memberi jawaban, tapi kebetulan di klub relawan tiba-tiba kedatangan Saika yang datang untuk meminta tolong dilatih. Yukino setuju, karena daripada menambah anggota, akan lebih baik jika menambah kemampuan anggota yang sudah ada kan. Mereka pun membantu Saika latihan, tapi saat mereka fokus latihan, tiba-tiba ada geng Miura yang ingin main di sana juga. Tentu saja sempat ada perbedaan pendapat karena Hachiman dan yang lainnya lebih duluan mendapat izin lapangan. Untuk menengahi perdebatan, salah satu geng Miura yang bernama Hayato Hayama mengajak Hachiman tanding campuran. Siapa yang menang maka boleh menggunakan lapangan sekaligus mengambil alih untuk melatih Saika. Hachiman pun menyetujuinya dan partner yang dia pilih adalah Yui karena Yukino sedang keluar dulu. Selama pertandingan banyak kesulitannya, bahkan Yui sampai terkilir. Melihat di lapangan tidak ada pemain pengganti, Yui izin keluar dulu karena ternyata dia menyusul Yukino untuk menggantikannya. Sejak kedatangan Yukino, permainan jadi lebih baik. Poin demi poin berhasil didapatkan Yukino dan Hachiman. Tapi sayangnya kemampuan Yukino ini tidak bertahan lama. Staminanya mudah hilang ketika terlalu semangat. Miura tentu saja menyadari celah itu, tapi Hachiman tidak tinggal diam. Dia akan mengambil alih dengan memanfaatkan ilmu angin yang dimilikinya. Sekolah dekat dengan pantai dan Hachiman sering makan siang di luar. Dia menyadari arah angin sedang kemana sekarang. Melihat lemparan Hachiman yang melambung tinggi, Miura jadi terlalu fokus dengan bola. Dia lupa kalau di sana ada jaring pembatas. Untungnya Hayama menyelamatkan Miura dan seluruh penonton bersorak memuji Hayama. Walau kenyataannya pada saat itu Hachiman dan Yukino adalah pemenangnya. Lalu di sini, Hachiman pergi ke sekolah bersama adiknya yang bernama Komachi Hikigaya. Komachi di sini mengungkit masa lalu Hachiman yang ternyata dulu pernah menyelamatkan anjing yang hampir tertabrak. Komachi baru memberitahu Hachiman kalau pemilik anjing itu ternyata satu sekolah dengan Hachiman loh. Dia berjanji akan berperilaku baik kepada Hachiman suatu hari nanti. Tentu saja Hachiman kesal, kenapa Komachi baru memberitahunya. Sebentar lagi akan ada program magang. Sakura memerintahkan Hachiman mencari anggota yang berisikan 3 orang. Tentu saja Hachiman jadi bingung bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kelompok. Di tengah rasa bingungnya seharian ini, klub relawan tiba-tiba kedatangan Hayama yang meminta tolong karena akhir-akhir ini dia menerima pesan berantai. Tidak hanya Hayama saja sih, Yui juga dapat. Pesan itu berisikan list kenakalan yang sudah dilakukan teman dekat Hayama, yaitu Oka, Tobe, dan Yamato. Yukino pun menerima kasus itu. Dia akan mencari pelakunya, karena bisa jadi ini dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Mereka sedang berusaha menyingkirkan salah satunya, karena dari program magang yang akan mendatang, anggotanya kan harus 3 orang. Sedangkan mereka semua pasti ingin berkelompok dengan Hayama juga.
Hachiman pun ditugaskan untuk mengintai gelagat ketiganya, karena Yukino kan tidak sekelas. Selama mengintai, Hachiman menyadari satu hal, kalau persahabatan ini terbentuk karena adanya Hayama. Semua itu terbukti ketika Hayama menghampiri Hachiman, ketiga orang ini menunjukkan kecanggungan satu sama lain. Dari kejadian itu, Hachiman pun memberi saran kepada Hayama untuk memisahkan diri di kelompok magang nanti. Karena dengan keluarnya Hayama akan membuat mereka bertiga dekat secara alamiah. Dan apa yang dikatakan Hachiman ini benar. Karena ketika Hayama memutuskan sekelompok dengan Hachiman dan Saika, ketiga sahabatnya jadi lebih akur tanpa ada kompetisi mendapatkan hati Hayama. Hari ini Hachiman datang ke kelas terlambat, dan ternyata tidak hanya Hachiman saja. Teman sekelas Hachiman yang terkenal dingin juga ikut telat. Dia bernama Saki Kawasaki. Dan di sini Hachiman baru sadar sekelas dengan Saki. Sepulang sekolah, Hachiman yang sedang mampir di sebuah kafe bertemu dengan Yukino, Yui, dan Saika yang sedang belajar. Tidak lama dari itu datang juga Komachi dengan temannya yang bernama Taishi Kawasaki, yang ternyata adik dari Saki. Alasan Komachi kesini awalnya ingin mendengar curhatan Taishi tentang kakaknya, tapi karena kebetulan Hachiman ada di sini, Komachi jadi bergabung dengan Hachiman dan yang lainnya untuk membahas Saki. Taishi pun mulai menceritakan tentang kegundahannya melihat Saki yang akhir-akhir ini sering pulang dini hari. Orang tua Taishi bekerja, jadi tidak tahu kalau Saki mulai berubah. Sedangkan yang di rumah hanya Taishi dan adiknya yang belum paham apapun. Maka dari itu Taishi meminta bantuan Hachiman dan yang lainnya mencari tahu apa yang sedang dilakukan kakaknya. Dan salah satu clue yang dimiliki Taishi sejauh ini adalah sebuah telepon dari tempat bernama Angel. Dari sekian banyak tempat, 24 jam yang di tempat ini bernama Angel hanya ada 2. Dan tempat yang akan mereka datangi pertama kali adalah Cafe Maid. Tapi jika dipikir lagi, tempat ini tidak cocok dengan kepribadian Saki yang misterius. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama, mereka mendatangi lokasi kedua yang ada di lantai teratas sebuah hotel. Dan sesampainya mereka di sana, memang terbukti sih Saki menjadi seorang bartender. Yukino pun mulai melancarkan aksinya membujuk Saki agar mengatakan alasannya bekerja berlebihan seperti ini. Yukino bahkan sudah menebak kalau Saki pasti memalsukan usianya ya. Terbukti dari jam kerja yang melebihi dari batas usia remaja pada umumnya. Saki pun meminta mereka untuk pergi saja karena tidak paham dengan apa yang sedang dialami Saki. Lagi pula Saki sangat membutuhkan uang, berbeda dengan Yukino yang kaya. Ayahnya saja kan seorang pembisnis sukses. Mendengar hal itu Yukino sempat terkejut. Saking terkejutnya dia menumpahkan minuman. Merasa keadaan sudah tidak baik, Hachiman mengajak mereka pulang. Tapi sebelum pergi, Hachiman meminta Saki menemuinya sepulang kerja. Karena Hachiman ingin membahas adik Saki. Tentu saja ajakan itu diiyakan Saki karena menyangkut adiknya. Maka dari itu sepulang kerja, Saki mendatangi tempat di mana ternyata di sana ada Taishi juga. Hachiman pun membeberkan semua tentang apa yang sudah terjadi. Jadi Saki ini berusaha keras mencari uang untuk kursus musim panas karena Saki ingin masuk universitas tapi melalui beasiswa. Saki tidak memberitahu orang tuanya karena tidak ingin ada kekhawatiran di antara mereka. Saki tidak mengelak, dia mengiyakan pernyataan Hachiman. Taishi tentu saja sedih kenapa kakaknya menutupi itu semua. Tapi di sini Komachi menyadarkan Taishi kalau terkadang keluarga memang seperti ini. Mereka ingin memberi ketenangan satu sama lain karena Hachiman saja pernah berkorban demi Komachi ketika Komachi kesepian ditinggal orang tuanya kerja. Hachiman rela pulang lebih awal demi Komachi. Dari kejadian pagi hari itu, akhirnya sebuah kesalahpahaman dan kecurigaan selesai. Di perjalanan pulang, Komachi mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau Hachiman sudah kenal dengan Yui, yang ternyata si pemilik anjing yang diselamatkan Hachiman. Dari pernyataan itu menyadarkan Hachiman kalau kebaikan Yui ternyata beralasan. Hari demi hari Hachiman memikirkannya, maka dari itu saat kunjungan perusahaan, Hachiman meminta Yui berhenti baik kepada Hachiman. Hachiman tidak suka sebuah pertemanan yang berdasarkan balas budi atau rasa kasihan. Yui tidak perlu repot-repot. Mendengar hal itu, Yui jadi sadar kalau Hachiman sudah mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Tapi ucapan Hachiman ini melukai hati Yui. Bahkan dari kejadian itu, Yui jadi menjaga jarak. Dia tidak datang ke klub relawan lagi. Sebenarnya apa yang dilakukan Hachiman adalah untuk meriset pertemanan mereka. Hachiman tidak ingin Yui merasa terbebani karena perbuatan yang dilakukan Hachiman sebelumnya. Menyadari Yui tidak datang ke klub lagi, Sakura pun meminta Yukino dan Hachiman mencari anggota baru. Tapi ada batas waktunya, Senin nanti harus sudah ada. Mendapat tekanan itu, Yukino memutuskan membujuk Yui bergabung lagi, karena waktu mereka sangat mepet. Untuk membujuk Yui, Yukino pun mengajak Hachiman membeli kado, karena sebentar lagi ulang tahun Yui. Walaupun terdengar sulit, Hachiman mengiyakan rencana Yukino. Maka dari itu di keesokan harinya mereka pergi mencari kado ditemani Komachi. Tapi di tengah jalan, Komachi malah pergi begitu saja, yang membuat Hachiman dan Yukino jadi belanja berduaan. Tentu saja kondisi ini membuat mereka berdua salah tingkah. Saat mereka mencari-cari kado, tiba-tiba saja ada yang menyapa Yukino dan ternyata dia adalah kakak dari Yukino yang bernama Haruno Yukinoshita.
Melihat adiknya berduaan dengan laki-laki tentu saja membuat Haruno mengira kalau mereka berpacaran. Haruno ini karakter yang berkebalikan dari Yukino. Dia lebih periang dan terbuka. Bahkan Haruno sudah menyukai Hachiman. Dia tidak segan-segan meminta Hachiman menjaga adiknya. Setelah Haruno pergi, ada seekor anjing mendekat dan hal itu membuat Yukino takut. Untungnya Hachiman segera menangkap anjing itu. Saat Hachiman mencari pemilik anjing ini, tidak lama dari itu terdengar suara Yui yang mencari anjingnya juga, dan di sini terungkap kalau ini anjingnya Yui. Melihat Hachiman dan Yukino berduaan tentu saja membuat Yui mengira kalau mereka berpacaran. Maka dari itu Yui segera pergi. Tapi sebelum Yui pergi, Yukino memohon kepada Yui untuk datang ke klub satu kali saja karena ada hal yang ingin disampaikan. Yui pada saat itu merasa ragu datang lagi ke klub. Tapi walaupun begitu, Yui tetap memaksakannya. Pada awalnya sempat ada kesalahpahaman loh. Yui mengira kalau alasannya datang ke sini karena Yukino ingin memberitahu hubungannya dengan Hachiman. Tapi untungnya Hachiman menyadari kalau Yui menangkap hal berbeda. Maka dari itu Hachiman langsung meluruskannya. Yukino pun segera mengeluarkan kado. Dia memberitahu kalau kehadiran Yui di sini adalah untuk merayakan hari ulang tahun Yui. Tentu saja Yui sangat senang dan terharu. Yang memberikan kado tidak hanya Yukino saja, Hachiman juga memberikan kado. Di sini Hachiman juga meminta maaf atas perkataan sebelumnya yang mungkin menyakiti Yui. Dari kejadian hari itu akhirnya pertemanan mereka diawali dari nol lagi. Tidak ada hutang budi yang menyelimutinya. Baik Yui dan Hachiman senang akan hal itu. Part 1 selesai. Kayaknya makin hari Hachiman mulai nyaman dan terbuka juga nih sama dunia masa remaja. Apakah di part selanjutnya akan banyak kasus yang terselesaikan? Penasaran kan? Tapi kalian harus sabar dulu, karena harus nantikan di part 2. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Selamat berlibur. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane arigato gozaimasu.